Terutama tim yang kita tunggu adalah SMA 8 Makassar nih, dan juga tim-tim yang lain yang luar biasa juga yang kita. Untuk pertandingan futsal series regional Depok dan Bogor, alhamdulillah babak final luar biasa antara tim Mekanik Cibinong melawan SMA ITB-BS berjalan sangat panas dan sangat emosional. Dan juga memang untuk tim ini kita sering ketemu antara BBS dan Mekanik ini. Pertandingan-pertandingan sebelumnya kita sangat luar biasa. Setiap ketemu itu pasti memanas sekali. Dan alhamdulillah kita ketemu di futsal series ini. Dan alhamdulillah BBS yang menjuarai. Karena pun pertandingan ini adalah menambah waktu 2 kali 5 menit pertandingan. Yang mana kita bisa menjuarai dengan skor 3-1 untuk permainan final futsal series regional Depok dan Bogor. Oke, baik. Persiapan untuk final lawan Mekanik, ya di sini line up saya starting line up-nya penjaga gawang ada Akai, kemudian ada di sini Dimas, kemudian flanknya ada Septian, flank kirinya ada Dapa Erlangga, kemudian pivot saya gunakan itu untuk Helmi, ya Helmi Rivaldi. Nah, persiapan untuk taktikal di sini saya instruksikan sebelum bertanding ke anak-anak main normal seperti layaknya bermain, ya, tetapi di sini ada penekanan khusus karena saya tahu setiap ketemu dengan Mekanik itu sudah tahu lah tipikal-tipikal pemainnya seperti apa, makanya saya instruksikan ada perbedaan dari yang pertama kita main itu lawan tim yang sudah kita pernah ketemu, kita sering langsung di zona pressure-nya itu di zona 1 atau zona 3 kita atau zona 1 lawan. Ya, tapi ketika lawan Mekanik ya kami instruksikan untuk defensif itu tidak ambil sekali karena mereka punya individual bagus, tetapi defensifnya itu di 3/4 permainan. Yang antisipasinya biar lawan itu tidak bisa mengembangkan individualnya, bisa langsung menuju ke target gawang kita. Jadi kita stop di 3/4 permainan. Di sini kick off di babak pertama pada saat final melawan Mekanik, ya tim dari futsal BBS ini mendapatkan kendala, ya di mana instruksi saya tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, itu kurang lebih selama di bawah 4 menit. Ya, jadi taktikal yang saya buat kepada anak-anak yang tadinya harus bermain ya penguasaan bola sampai build up itu dengan sistematis ternyata tidak berhasil, dan kami pun berdiskusi dengan coaching staff itu harus seperti apa ketika taktikal dari Mekanik itu dapat membaca strategi yang kami sudah rencanakan di awal. Ya, akhirnya rencana kami gagal di situ. Tidak berjalan taktikal dengan yang saya sudah prediksikan. Baik, di sini permasalahan dari tim kami jelas ketika di pressure oleh tim lawan, ya high pressure, pemain kami yang pegang bola itu selalu panik. Ya, selalu panik, akhirnya buang bola itu asal. Ya, yang penting bola mungkin ya dari pikiran pemain saya yang penting bola tidak ada di kaki saya. Ya, setelah lepas dari kaki dan yang ini tidak support, ya akhirnya ketinggalan, tidak ada opsi lain pilihannya. Ya, ini bergerak asal dan tidak ada opsi lagi. Nah, di sini terjadi ya penyempitan ruang yang dimana di pressure oleh pemain-pemain Mekanik itu yang sangat tinggi, yang akhirnya membuat ya pemain-pemain belakang kita yang seharusnya bisa ya untuk melepaskan bola ke depan, akhirnya mantul kembali dan bisa diintersep oleh pemain lawan. Jadi untuk pergerakan pemain kami di babak pertama ini, di pressure ini selalu stuck, tidak dinamis. Yang akhirnya pemain lawan itu dengan leluasa dan dengan enak ya menutup pergerakan dari masing-masing pemain yang ada di belakang. Karena instruksi saya yang tadinya sabar dulu kita build up di belakang, ternyata
untuk keputusan tim lawan itu ambil keputusannya dari awal udah high pressure. Nah, di sini terjadi ya di gol pertama di mana ya ada scrimmage di sini ya, rebound dia full pressure, rebound, bola datang, secondnya yang masuk di sini dengan shooting. Nah, ini yang tadi saya di awal katakan, karena pemain mekanik itu individualnya bagus-bagus, punya shootingnya, akurasinya bagus. Makanya terjadi di awal gol seperti itu. Nah, di sini tidak lama berlangsung untuk gol itu, saya langsung ambil inisiatif untuk mengambil time out. Setelah saya mengambil time out, saya ganti ya, atau pemain menggantikan pemain ya, dimana saya memasukkan pemain-pemain yang lebih bugar. Kopaludin masuk ya, saya gantikan dulu Septian ya, biar untuk kebugarannya terjaga lagi. Penekanannya setelah saya ambil time out, karena tidak bisa lepas dari pressure lawan. Nah, saya instruksikan kepada pemain, ayo ketika sudah passing bola jangan sampai ditinggal. Boleh ditinggal untuk membuat space, biar ada aliran bola itu yang bergerak dioper ke pemain lain itu tidak tersendat oleh lawan. Artinya gini, ya ketika angkor Dimas, saya selalu instruksikan Dimas, ketika memang posisi situasinya ketika di pressure, lepas bola ke flank kanan, Dimas dorong lawan. Ya, biar ini ada space untuk mengalirkan bola lagi ke flank yang memang sudah support. Nah, di sini ketika di pressure saya instruksikannya tidak di kaki passingnya. Otomatis ketika passing di kaki, ketika bola berjalan, lawan pun akan semakin dekat. Di mana harus mengalirkan bola? Di antara. Ya, ketika di antara ini, pemain yang sudah di passing ini harus menjemput di antara, kemudian mengalirkan. Nah, si pivot, lihat situasinya. Ketika memang angkornya naik, mendorong lawan, ini ada ruang atau space, ada celah untuk true pass. Pass lane-nya di sini, ini pivot harus bergeser. Ya, seperti ini. Ya, jadi kebuka. Walaupun nanti angkor mereka datang, ini udah pasti akan jalan. Nah, alhasil dari 2 menit setelah time out, ini kita bisa cair, bisa lepas dari pressure lawan. Ya, karena tadi saya instruksikan, dan ada salah satu pemain yang saya instruksikan khusus untuk mengalihkan lawan itu biar tidak selalu fokus ke bola, Jadi banyak yang harus lebih kreatifnya ketika saya instruksikan di time out ya, babak pertama ketika kita sudah kegolan, ya ketika sudah passing, ya jangan sampai polos bergeraknya. Ketika memang lawan ikut, ya harus balik lagi. Ketika lawan nggak ikut, ayo lanjutin. Ya, kasih ke ruang-ruang yang kosong. Ya, jadi alhamdulillah setelah saya ambil time out, ya ternyata kita bisa keluar dari tekanan atau pressure dari lawan. Setelah permainan kita sudah bisa di performance kita kembali dengan tim, alhamdulillah kita bisa menyamakan kedudukan lewat gol Padli, yang kita juga sama ya, ketika mekanik itu mengambil keputusan untuk pressure dari awal, kita pun sama ya, ketika memang lawan pemain mekanik itu bermain di belakang, kita pun sama ya, sama-sama kita ambil pressure, mereka pressure, kita pun pressure. Dan alhasil di sini ada kesalahan dari pemain belakang angkor, lupa saya namanya siapa. Mereka coba pengen melewati Fadli ya di sini ya, tetapi gagal melewati Fadli. Ya, kemudian kita bisa ambil, Fadli itu bisa mengambil bola dari lawan yang dihasilkan kemudian oleh Fadli itu dimanfaatkan untuk menjadi gol di sini. Ini ya, ternyata dengan sama-sama kita bermain pressure, mereka pun sama ya, mereka pun sama panik, dan di situ itu menjadi modal kita untuk babak kedua. Ternyata mereka pun sama, ketika dia di pressure oleh kita panik. Alhasil dari hasil pressure yang kita instruksikan juga, ini menjadi gol dari kaki Fadli. Ya, dari kaki Fadli ini, dari kanan ini bisa diintercept dan menjadi gol. Di babak kedua ya, dengan skema yang sama, paling saya beberapa merotasi pemain ya, untuk menjaga kebugaran pemain tetap terjaga. Ya, saya lakukan pergantian baik keseluruhan, tapi tidak saya ganti
secara per paket, paling di mix ya antara nanti Dava masuk ataupun siapa yang digantikan. Intinya itu untuk menjaga kebugaran. Dan berjalan di babak kedua ini sangat seru sekali, di mana ya kami selalu open play-nya, ya kita selalu membuka lebar. Sediakan kalau kita pakai angkor, kita selalu pakai 3-1 dan tetap ya tidak terlalu di bawah, karena terlalu di bawah mereka akan pressure. Ya sama seperti babak pertama, kita khawatirkan di babak kedua itu kita lebih instruksikan di area 2 ya lapangan, dengan tidak banyak bola itu terhenti di kaki. Ya, jadi selalu passing move-nya selalu membuka ruang untuk teman yang akan dipassing kembali. Ya, kemudian tetap setelah itu kita bermain dengan sabar. Ya, sampai benar-benar ketemu celah yang memang kita harus bisa manfaatkan. Tetapi di babak kedua ini defensif dari Mekanik pun sama. Ya, sangat susah kita kita tembus. Ya, mereka pun di babak kedua mengendorkan permainan yang tadinya di babak pertama dia ambil kesimpulan untuk pressure, di babak kedua mereka lebih ke defense. Ya, mereka mengandalkan untuk counter. Ya, berjalan di babak kedua tanpa gol. Ya, kami pun sebagai pelatih ya sama dengan coaching staff selalu berdiskusi harus taktikal apa lagi yang kita akan gunakan. Mau 3-1 kembali atau tanpa pivot, mau pakai 4-0 atau kita pakai 1-2-1 lagi ketika menyerang, itu selalu diskusi. Nah, sampai babak kedua berakhir tanpa gol, walaupun intensitas di situ sangat tinggi. Ya, jual beli serangan, tetapi tetap ya kita sama-sama bisa antisipasi serangan dari Mekanik, kita bisa antisipasi, begitupun sama Mekanik bisa antisipasi serangan kita. Lanjut ke babak extra time, ya 2 kali 5 menit, ya dimana sama seperti halnya di babak pertama, 5 menit pertama itu kita tanpa gol. Nah, di babak kedua di extra time saya berinisiatif untuk memasukkan playing-playing yang cepat, karena saya melihat banyak ruang yang kosong di area-area pinggir lapangan sini yang ditinggalkan oleh pemain-pemain defense-nya, oleh pemain-pemain Mekanik. Makanya saya inisiatif untuk memasukkan pemain-pemain yang pelari di sini. Ya, untuk apa? Ketika memang bola dioper ke flank sini, ya ini untuk mengalihkan lawan, ini sudah ada yang masuk. Itu. Kemudian terjadinya gol, itu sama. Ya, pada saat babak kedua saya pasang pivotnya yaitu Helmi. Ya, Helmi, kemudian Padli, Koval, sama Dimas. Ya, di sini tetap ya saya masih untuk butuh pemain Dimas ini. Nah, di sini proses gol kedua itu dari pressure Helmi. Ya, dari pressure Helmi berhasil. Kemudian di sini Fadli yang support membantu dan memanfaatkan peluang area yang kosong. Kemudian Helmi kasih bola back heel, dimanfaatkan langsung oleh Koval yang menjadi gol. Itu untuk keunggulan menjadi 2-1. Kemudian setelah 2-1, sisa waktu tinggal beberapa menit, ya mungkin fokus pemain Mekanik itu hilang, yang dimana mereka dalam kondisi menyerang di sini, ya gagal menyerang menjadi goal clearance, kemudian drop kick atau ditendang sama pemain belakang kita, lepas ya dari penjaga gawang, lawan kemudian menjadi corner. Nah, di corner ini kita memanfaatkan kelengahan pemain Mekanik, di mana ketika dia lengah kami ambil quick play. Ya, di sini Helmi. Bahkan pemain kami pun masih posisinya ada di bawah. Ya, inisiatif Padli ini yang sangat luar biasa. Ketika melihat pemain lawan lengah, ya, dia langsung ambil keputusan masuk ke area yang benar-benar ini kosong yang bisa dimanfaatkan. Ini proses terjadinya gol. Padli itu memanfaatkan dan melihat situasi
ruang yang kosong, kemudian dia memanfaatkannya dengan baik. Itu terjadinya gol yang ketiga yang mengunci sekaligus ya kemenangan kita. Ya dari situ mungkin kami pun sudah merasa tenang ketika sudah leadingnya udah 2 gitu kan. Jadi melihat waktu juga udah selesai. Ya, pertandingan yang sangat luar biasa antara SMA IT BBS dan SMK Mekanik dan dimenangkan oleh SMA BBS Regional Depok dan Bogor. Maka SMA BBS melaju ke Grand Champion Futsal Series di Jakarta. Persiapan untuk Grand Champion Futsal Series di Jakarta, insya Allah kita sudah latihan seminggu 3 kali untuk persiapan ini, dan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk betul-betul siap untuk bertanding pada saat bulan Desember nanti. Terutama tim yang kita tunggu adalah SMA 8 Makassar nih, dan juga tim-tim yang lain yang luar biasa juga yang kita lihat dari Papua, ada yang juga dari Jakarta sendiri, mungkin dari SMK Nusantara dan Jakarta Barat. Mungkin itu yang perlu kita waspadai. Kami SMA ITBBS menunggu kalian di Grand Champion Futsal Series 2024. Futsal Series More than just a game.